Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi yaitu sumber dana jangka panjang atau saham biasa yang akan dibacakan oleh kelompok kami yang beranggota saya sendiri, Safiro Jaya Benisio. Saya Rizky Aulia Putra. Saya Rusika. Saya Ulfia Safitri. Pada poin pertama yaitu A, definisi. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau stockholder. Sedangkan saham biasa, common stock adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham bisa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan dividen dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi. B. Karakteristik saham biasa. Yang pertama yaitu ketersediaan. Aspek ini menjadi karakteristik umum untuk para investor memiliki bagian perusahaan. Yang kedua yaitu hak pilih saham, umumnya hadir bersamaan dengan hak pilih para anggota untuk dewan direksi dan acara tertentu, termasuk akuisisi, pembagian saham, atau merger. Yang ketiga yaitu pembagian dividen. Meski memiliki hak atas pembagian dividen, ada juga sebagian perusahaan yang tidak memberikan dividen kepada pemegang saham biasa. Namun, kemungkinan pemegang saham bisa untuk memperoleh dividen tetap ada, terutama jika para pemilik saham preferen sudah menerimanya. Yang C itu keunggulan dan kelemahan sumber pendanaan ini bagi perusahaan yang akan dibacakan oleh Ulfia. Kepada Ulfia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan dan kelemahan saham biasa. Yang pertama, keunggulannya, eh, yaitu mencetak laba bersih dari operasinya. Menurut Nur Hadi, dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pajak. Pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai, yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Yang kedua, keuntungannya yaitu keuntungan modal. Menurut Nur Hadi, capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh oleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli. Yang kedua, kelemahan dari saham biasa. Yang pertama, risiko pasar yang tinggi. Saham biasa memiliki tingkat risiko pasar yang tinggi. Harga saham dapat berfluktuasi dengan cepat tergantung pada kondisi pasar yang terus berubah dan dapat sangat dipengaruhi oleh peristiwa eksternal seperti krisis keuangan atau kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, investor siap menghadapi fluktuasi harga saham yang tajam. Yang kedua, risiko bisnis yang tinggi. Saham biasa memiliki risiko bisnis yang tinggi karena harga saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan dengan baik, harga saham dapat turun drastis. Bahkan, perusahaan akan terus mengalami kerugian atau masalah keuangan serius dapat menyebabkan harga saham turun dengan cepat. Yang ketiga, tidak menjamin dividen. Saham biasa tidak menjamin pembayaran dividen. Dividen hanya dibayarkan jika perusahaan menghasilkan keuntungan yang cukup dan memutuskan untuk membagikan sebagian dari keuntungan tersebut kepada pemegang saham. Jadi, jika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau memutuskan untuk menahan pembayaran dividen, investor tidak akan mendapatkan pembayaran. Yang keempat, rendahnya prioritas klaim. Pemegang saham biasa dapat memberikan suara dalam rapat pemegang saham untuk memilih dewan direksi dan memberikan masukan pada kebijakan perusahaan.
Namun, karena kepemilikan saham biasa yang terpecah-pecah dan terdiversifikasi, pemegang saham biasa tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang terakhir, tidak ada jaminan atau harga saham. Harga saham sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Tidak ada jaminan bahwa harga saham akan terus naik atau stabil di masa depan. Hal ini biasanya berdampak pada nilai portofolio saham yang dimiliki oleh investor. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulfa. Selanjutnya, jenis-jenis saham biasa dan perhitungan biaya modal dari saham biasa yang akan dibacakan oleh Rusika. Jenis saham biasa. Yang pertama, saham unggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki laba pertumbuhan dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, growth stock adalah saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang tinggi dari rata-rata saham lain. Yang ketiga, saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Contohnya perusahaan kategori food and beverage. Yang keempat, cyclical stock adalah saham yang cenderung naik nilainya secara tepat saat ekonomi semarak dan jatuh secara cepat saat ekonomi lesu. Contoh saham pabrik, mobil, dan real estate. Selanjutnya, perhitungan biaya modal dari saham biasa. Biaya modal adalah biaya real yang harus ditanggung perusahaan karena digunakannya model yang digunakan untuk berinvestasi. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak dinyatakan merugi. Perhitungan biaya modal secara keseluruhan bertujuan untuk menentukan biaya modal dalam hal penganggaran modal. Mengevaluasi apakah proyek-proyek memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik. Dari namanya, WACC merupakan biaya modal tertimbang dari berbagai sumber modal, sesuai dengan komposisi masing-masing. Dengan rumus, WACC sama dengan sigma N T kurang 1 dikali WIKI sama dengan WIKI ditambah W2K2 ditambah titik-titik ditambah WNKN. Dengan keterangan, WI merupakan bobot atau bagian dalam persentase dari tiap komponen sumber modal. Selanjutnya, KI merupakan biaya modal dari komponen sumber modal, dan N jumlah variasi atau ragam sumber modal yang digunakan oleh perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rusika. Selanjutnya yaitu contoh pendanaan saham biasa dalam dunia nyata yang akan dibacakan oleh Rizky. Baiklah, saya Rizky Aulia Putra akan membacakan contoh pendanaan saham biasa dalam dunia nyata. 1. Uber Technologies Inc. Perusahaan transportasi berbasis aplikasi ini mengumpulkan 8,1 miliar dari penawaran umum perdana saham IPO di bulan Mei 2019. Dalam IPO tersebut, Uber menjual 180 juta saham biasa dengan harga penawaran 45 per saham. Yang kedua, Facebook Inc. Saat melakukan penawaran umum perdana saham pada bulan Mei 2012, Facebook mengumpulkan 16 miliar dari penjualan 421 juta saham biasa dengan penawaran 3,38 per saham. Yang ketiga, Alibaba Group Holding Ltd. Pada bulan September 2014, Alibaba melakukan IPO di bursa saham New York Stock Exchange atau NYSE dan mengumpulkan 2 miliar dari penjualan 320 juta saham biasa dengan harga penawaran
68 per saham. Yang keempat, Tesla Inc. Perusahaan mobil listrik ini mengumpulkan 226 juta dari penjualan saham biasa pada bulan Mei 2013 saat itu. Tesla menjual 3,39 juta saham biasa dengan harga penawaran 92,24 per saham. Yang kelima, Amazon.com.ag. Perusahaan retail online terbesar di Indonesia mengumpulkan 54 juta dari penjualan saham biasa pada bulan Mei 1997. Amazon menjual 3 juta saham biasa dengan harga penawaran 18 per saham dalam IPO pertamanya. Dalam penjualan saham bisa di bursa saham, perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik dan menerima dana dari investor dalam pertukaran pemilikan saham. Perdanaan ini kemudian dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasi bisnis, mengembangkan produk baru, atau memperkuat keuangan perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.